Ini ibunya ini duduk persis di situ, beliau pakai jilbab warna putih semua busananya. Dan beliau itu kayak bener-bener gak kayak orang mati. Wajahnya itu bersih sekali. Beberapa tetangga yang sering membuli Bu Ida ini didatengin satu-satu. Dan selalu Bu Ida datang dalam keadaan diam dan matanya tajam memandang ke arah mereka. Terus barulah beliau ini noleh ke belakang. Nah, di belakang beliau ini ada sosok Bu Ida. Bu Ida itu duduk biasa, tapi wajah Bu Ida ini pucat. Duduk termenung jauh di malam sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Didit, yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pernah mendengar istilah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kayaknya istilah ini cocok untuk menggambarkan tokoh dalam cerita ini. Jadi dalam cerita ini ada beberapa tokoh yang memang mempunyai sifat yang semacam ini. Dia selalu senang kalau ngelihat orang susah, dan selalu susah ketika ngelihat orang senang. Nah, cerita ini teman-teman dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Didit. Didit ini sekarang tinggal di sebuah desa di Jawa Timur. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Sedangkan orang tua Didit ini sudah meninggal. Nah, ada cerita di balik meninggalnya orang tuanya Didit ini. Jadi waktu itu memang Didit ini pernah tinggal di sebuah perkampungan, di sebuah kota di Jawa Timur. Kita nggak akan sebutkan nama kotanya di mana, karena ini menyangkut beberapa pihak. Kita nggak mau dalam cerita ini nanti ada yang tersinggung. Jadi pas waktu Didit tinggal di perkampungan ini, awalnya dia merasa bahwa dia lahir di kota itu. Tapi ternyata di kemudian hari, pas waktu Didit ini dewasa, barulah dia tahu dari ibunya bahwa sebenarnya Didit ini lahirnya di desa. Dan sekitar usia 1 tahun, Didit dibawa oleh orang tuanya di perkampungan ini. Nah, ketika orang tua Didit pindah di perkampungan ini, tentu ada tujuan. Jadi sampai hari itu, memang orang tuanya ini masih ngontrak di sebuah rumah kecil sekali, dan bisa dikatakan tidak layak huni. Ini perkampungan padat penduduk, jadi Didit tinggal di sana. Dan kehidupan mereka itu benar-benar di bawah garis kemiskinan. Sampai Didit ini dewasa, dia nggak pernah melihat sosok ayahnya. Ketika dia tanya ke ibunya, ayah kemana? Karena banyak teman-teman Didit ini yang selalu cerita tentang sosok ayah dan sosok bapak. Sementara Didit nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Barulah di sini Didit tahu, ini menurut versi ibunya. Ibunya Didit itu cerita bahwa ayahnya Didit ini sudah meninggal pada saat Didit masih kecil. Jadi inilah yang diketahui oleh Didit, dan Didit sebenarnya nggak tahu banyak apakah memang benar ayahnya ini benar-benar meninggal atau meninggalkan Didit. Nah, semakin dia dewasa, dia semakin memahami
karena kondisi ibunya yang seperti itu, selalu susah, hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi dia ini pernah dapat cerita dari Pak D-nya dan juga dari bule-bulenya di desa, bahwa ternyata ayahnya Didit ini meninggalkan ibunya pada saat Didit ini usianya sekitar 1,5 tahun. Jadi kondisinya mereka ini sudah tinggal di perkampungan itu. Nah, jadi semenjak saat itulah ibunya ini tinggal sendiri bersama Didit. Sebenarnya Didit ini masih punya kakak, tapi kakaknya ikut bersama kakek dan neneknya di desa. Jadi yang tinggal di rumah di perkampungan itu hanyalah ibu dan juga Didit. Di masa-masa kecil itu, Didit melampaui kehidupannya ini seperti layaknya anak-anak kecil pada umumnya. Dia main, dia ngaji, dan lain sebagainya. Sedangkan dia ingat betul, meskipun ibunya Didit ini hanyalah seorang pencari rongsok, tapi untuk urusan ibadah, ibunya ini selalu menomorsatukan ibadah. Jadi ketika ada acara-acara agama, entah ini pengajian, entah ini sholat 5 waktu, ibunya Didit yang namanya Bu Ida ini selalu menyempatkan untuk ke masjid. Jadi memang meskipun kampung ini sempit, ada sebuah masjid yang cukup besar. Masjid ini letaknya ada di luar kampung. Jadi lebih banyak Bu Ida itu bergaul dengan orang-orang di lain kampung. Sementara di kampung Bu Ida sendiri ini umumnya rata-rata orangnya itu, mohon maaf, meskipun mereka ini KTP-nya Islam, mereka itu jarang mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan Didit ingat betul, waktu dia ini sekolah, dia duduk di bangku kelas 6 SD, dia ini sering dibully oleh teman-temannya. Ternyata nggak cuma itu, orang-orang di sana yang umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga ini, mereka ini juga sering membuli Bu Ida, ibunya Didit. Entah apa alasan mereka. Jadi dari situlah Bu Ida ini senang sekali bergaul dengan orang-orang masjid. Orang-orang masjid ini tentu dari kalangan manapun, tidak hanya dari kampung ini. Tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa kampung yang ditinggali Bu Ida ini, umumnya orang-orangnya jarang ada yang ke masjid, bahkan bisa dikatakan nggak pernah. Nah, berjalannya waktu, ketika itu Didit ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Dia masih ingat betul waktu itu karena ini adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Didit. Jadi, sehari-hari Bu Ida ini untuk makan, ini selalu dapat dari orang-orang. Ada kenalan Bu Ida, orang masjid juga, kita sebut namanya Bu Haja Arofah. Bu Haja Arofah ini sangat memperhatikan Bu Ida. Dan beliau senang sekali dengan Bu Ida ini. Setiap kali Bu Haja Arofah punya acara apapun, Bu Ida ini selalu diundang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi Bu Haji Arofah itu selalu ngasih support kepada Bu Ida. Apapun yang dibutuhkan Bu Ida. Nah, setiap bulan memang Bu Ida ini selalu mendapat beberapa bahan pokok dari Bu Haji Arofah. Nah, suatu ketika tiba-tiba ada tetangga ini yang iri. Nah, irinya itu nggak masuk akal. Menurut mereka, Bu Ida ini nggak layak untuk dikasih bantuan karena Bu Ida masih mampu. Dari sinilah mulai Bu Ida ini sering dapat hujatan, sering dapat bulian, sering dicemooh oleh tetangga-tetangganya sendiri. Bahkan tetangga kanan, kiri, depan itu selalu membuli Bu Ida. Kita bisa bayangkan, rumah di sebuah perkampungan sempit, yang ketika orang keluar dari rumah bisa melihat rumah tetangganya, ini tetangganya sendiri membuli. Alangkah tersiksanya Bu Ida waktu itu. Dan Didit merasakan betul. Setiap kali dia ini mau sekolah, dia selalu cari kesempatan ketika kampung ini sepi. Dia langsung lari menuju keluar dan langsung menuju ke sekolah. Karena Didit sendiri juga merasakan bulian-bulian itu dirasa luar biasa oleh Didit sampai mempengaruhi kejiwaannya. Dan Didit merasa bahwa ibunya ini tentu lebih parah. Karena ibunya sering mendapat bulian yang lebih parah. Nah, berjalannya waktu pas di bulan Ramadan seperti ini, kira-kira hari ketiga bulan Ramadan, Bu Haji Arofah ini datang ke rumah Bu Ida, dan seperti biasa beliau ini ngasih sembako dan juga ngasih uang tunai.
Sebenarnya Bu Haja Arofah ini nggak masalah. Beliau membantu siapapun nggak pernah ada masalah. Asalkan orang-orang ini mau untuk memakmurkan masjid. Ini aja harapan Bu Haja Arofah seperti itu. Karena mereka semua ini Islam. Kenapa kok di kampung ini hanya Bu Ida yang sering menuju ke masjid untuk mengikuti acara-acara? Jadi dari sinilah Bu Haja Arofah itu ngomong ke tetangga-tetangga Bu Ida, kalau jenengan ini mau kami bantu, nggak apa-apa, sering-seringlah datang ke masjid, biar saya itu bisa ngomong ke jamaah pengajian yang lain, biar donasinya itu bertambah. Kalau jenengan ini nggak pernah menuju ke masjid, ya saya nanti dikira bohong, saya nanti dikira mengada-ada kalau mau nambah sumbangan. Sudah disampaikan seperti ini oleh Bu Haja Arofah. Tapi namanya tetangga-tetangga di sini ini, apa ya, bisa dikatakan mereka ini culas, pikirannya culas, dan dia mau terima enaknya tok. Jadi setelah Bu Ida ini dapat bantuan seperti itu, mulai dibully lagi. Apalagi ketika itu Bu Haja Arofah ini ngomong ke Bu Ida, Bu, ini ada teman saya dari Jakarta, saya sudah sampaikan kondisi Bu Ida yang seperti ini beliau ini mau bantu Bu Ida. Nanti sekolahnya Didit itu dibantu sampai SMA. Nah, senanglah Bu Ida. Ternyata hal ini atau berita ini didengar oleh tetangga yang lain. Malah semakin tetangga-tetangga ini malah semakin iri kepada Bu Ida. Nah, ternyata benar. Setelah kejadian Bu Haja Arofah ke rumah Bu Ida itu, bulian ini semakin sering dilakukan. Sampai-sampai yang biasanya Bu Ida ini setiap pagi itu mencari barang-barang rongsokan yang bisa dijual lagi. Pagi itu Bu Ida nggak mau keluar. Karena setiap kali Bu Ida ini keluar, selalu dicemooh, ini loh, wes gak layak dapat bantuan, malah dibantu. Wong sih bisa jalan sehat. Selalu seperti itu. Ini kalau kita mendengar cerita ini tentu nggak masuk akal. Dan jangan salah, kondisi-kondisi masyarakat yang seperti ini masih ada sampai sekarang. Ini adalah potret yang terjadi di masyarakat kita. Jadi ketika teman-teman mendengarkan cerita ini tanpa kami tutupi sama sekali, dan memang kejadiannya seperti itu. Jadi Didit ini ingat, sampai-sampai di hari kelima bulan Ramadan, waktu itu Bu Ida ini benar-benar sampai merasa takut. Beliau ini nggak mau keluar rumah, saking takutnya. Jadi sampai pada akhirnya Didit ini menuju ke rumah Haja Arofah. Dia sampaikan bahwa ibu tidak mau keluar rumah karena ibu ini takut. Beliau itu selalu dimarah-marahin sama tetangga-tetangganya. Nah, awalnya Bu Haja Arofah, kenapa sih tetangga-tetangga ini kok seperti ini kepada Bu Ida? Akhirnya Bu Haja Arofah menuju ke rumah Bu Ida lagi dan bertanya langsung kepada tetangga-tetangga yang selalu membuli Bu Ida. Kenapa, Bu? Alasannya kenapa? Nah, tetangga-tetangga ini masih ngomong hal yang sama. Yaitu loh, Bu Ida ini kan masih mampu. Tiap hari beliau ini ambil-ambil rongsokan. Masih bisa bekerja, kenapa kok dibantu? Nah, di sini akhirnya Bu Haja Arofah ngomong, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini suaminya sudah meninggal semua atau gimana? Lah, mereka pun diem. Sampai kalau memang janda statusnya, saya bantu. Nggak usah ngajukan apapun, nggak usah ngajukan syarat-syarat apapun, langsung saya bantu. Bu Ida ini janda suaminya meninggal. Lah, Bu Ida ini penghasilan sehari-hari beliau cari barang rongsokan. Untuk makan pun beliau itu cari nasi-nasi basi yang ibu-ibu buang terus dijemur lagi jadi nasi karak. Ini saya yang tahu betul Bu Ida. Makanya jangan asal ngomong. Ibu-ibu itu sering-sering ngaji, ikut pengajian supaya pikirannya tidak rusak. Selalu membuli orang. Ini yang dikatakan oleh Bu Haja Arofah. Mungkin saking jengkelnya Bu Haja Arofah. Mereka ini, ibu-ibu ini, suami mereka itu kerja. Dan mereka kehidupannya sehari-hari hanya di rumah bersantai nonton sinetron. Inilah yang membuat mereka itu selalu pikirannya kacau. Melihat tayangan-tayangan di sinetron yang begitu indahnya, membandingkan dengan hidupnya sendiri, akhirnya mereka punya pikiran-pikiran yang kacau semacam ini. Nah, akhirnya setelah Bu Haja Arofah ngomong seperti itu, mereka ini diem, tetangga-tetangga ini diem. Ternyata ketika Bu Haja Arofah pulang, mereka masih terus membuli Bu Ida. Sampai-sampai pada akhirnya Bu Ida ini mengalami sakit. Beliau itu badannya panas dingin.
Dan pada akhirnya Didit ini bingung, karena waktu itu Didit ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP, dia bingung apa yang harus dilakukan. Si ibunya waktu itu cuma bilang, "Le, nggak usah bawa ibu ke rumah sakit, ibu ini cuma sakit biasa. Jangan Bu, ibu ke rumah sakit. Didit telepon om ya." Maksudnya Didit ini dia mau menghubungi omnya yang ada di desa, supaya menjemput ibunya dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata ibunya nggak mau. Nah, sakit ini sampai sekitar 3 harian. Pada waktu 3 hari Bu Ida ini sakit, sebenarnya orang-orang masjid atau jamaah pengajian ini sudah mau membesuk Bu Ida dan rencananya mau dirujuk ke rumah sakit. Tapi ternyata sore itu selepas asyar, Bu Ida ini mengembuskan nafas terakhirnya. Inilah pukulan terberat bagi Didit. Dia menyesalkan, kenapa kok tetangga sendiri ini yang seharusnya memberi kedamaian, malah menghujat ibunya sendiri, yang pada akhirnya ibunya ini mengalami beban pikiran yang sangat mendalam hingga akhirnya beliau ini sakit dan sampai beliau meninggal. Jadi pada akhirnya sore itu bertepatan dengan jamaah ibu-ibu pengajian yang menuju ke rumah Bu Ida. Awalnya mereka mau menjenguk, mengetahui langsung bahwa Bu Ida ini meninggal. Mereka itu langsung sedih. Melihat kenyataan seperti itu mereka sedih. Dan tentu waktu itu kalian bisa menebak bahwa tetangga-tetangga Bu Ida sendiri semuanya cuek. Nggak mau tahu, seolah-olah mereka punya urusan sendiri, pintu rumah mereka ditutup, dan nggak mau tahu bahwa tetangganya ada yang meninggal. Jadi pada akhirnya jenazah Bu Ida ini pun diurusi oleh jamaah masjid, ibu-ibu pengurus pengajian itu. Nah, singkatnya, jenazah Bu Ida dimakamkan nggak jauh dari sana atas permintaan dari ibu-ibu jamaah pengajian. Karena mereka tahu betul Bu Ida ini seperti saudara mereka sendiri. Nah, setelah Bu Ida ini dimakamkan, giliran Didit yang diurusi oleh Bu Haja Arofah. Bu Haja Arofah ini bilang, "Le, kamu tinggal sama kakek sama nenek aja ya di desa ya, Le. Di sini kamu nggak ada yang ngerawat." Akhirnya Didit ini pun mau. Jadi mulai semenjak itu, karena bertepatan dengan kenaikan kelas menuju ke sekolah SMA, Didit ini pun kembali ke desa. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Di sana juga ada Pak Lek dan juga Buleknya. Nah, semenjak Didit tinggal di sana, ini masih suasana Ramadan. Tiba-tiba Didit itu di suatu malam bermimpi ketemu ibunya. Jadi ibunya ini benar-benar kayak nyata, kayak benar-benar beliau ini masih hidup. Dia masuk, duduk, terus langsung membangunkan Didit. "Le, kok ndak sahur? Jam berapa ini?" Didit ini kaget. Dia noleh, "Loh, kok ada ibunya?" Ini ibunya ini duduk persis di situ. Beliau pakai jilbab warna putih semua busananya. Dan beliau itu kayak benar-benar gak kayak orang mati. Wajahnya itu bersih sekali. Dan pada saat membangunkan Didit itulah Didit ini kaget. "Duh, ibu kok di sini, Bu? Ibu kok di sini? Ayo, Le. Kamu sekarang harus tanggung jawab. Jangan lupa, ketika kamu besar nanti itu jangan sampai ninggalkan sholat loh ya." Nah, setelah itu Didit ini keluar dari kamar. Di situ sudah ada kakek neneknya yang sudah menyiapkan makan sahur. Terus Didit ini bingung, terus ngomong ke kakeknya, "Mbah, tadi Didit ketemu ibu, Mbah." Nah, tentu kakek dan neneknya ini heran. Akhirnya neneknya ini meluk Didit. "Wis, Le, diikhlasno ya, Le, diikhlasno wae." Nah, bersamaan dengan itu memang digelar tahlilan terus di rumah Didit selama 7 hari berturut-turut. Tapi tahlilan ini digelar di desa. Sementara di kampung itu tidak digelar tahlilan dan hanya digelar doa bersama oleh jamaah ibu-ibu pengajian. Tapi ada hal lain yang tidak diketahui oleh Didit. Ternyata ada sebuah teror yang terjadi di kampung itu. Karena posisi Didit ada di desa, jadi dia ini nggak mengetahui. Dia baru belakangan mengetahui hal ini. Nah, ceritanya seperti ini. Selepas Bu Ida ini dimakamkan, malam itu juga tetangga-tetangga dari Bu Ida ini merasa didatengin oleh sosok Bu Ida. Sebenarnya, waktu mereka didatengin oleh sosok Bu Ida ini sama sekali nggak menakutkan. Tapi karena mereka sudah tahu bahwa Bu Ida ini meninggal, ketika mereka didatengin sosok Bu Ida, mereka ketakutan sendiri dan minta maaf langsung kepada sosok Bu Ida. Jadi Bu Ida ini posisinya diem, tapi matanya menatap tajam kepada tetangga-tetangganya itu yang sering membuli dia.
Nah anehnya, beberapa tetangga yang sering membuli Bu Ida ini didatengin satu-satu. Dan selalu Bu Ida datang dalam keadaan diam dan matanya tajam memandang ke arah mereka. Jadi satu persatu dari mereka ini ketakutan, sampai mereka ini benar-benar ngungsi, pergi dari rumah mereka. Nah kejadian ini nggak sampai berhenti di sana. Ketika berita ini menyebar kemana-mana, orang-orang menyangka mungkin memang wajar karena mereka ini sering membuli Bu Ida. Syukurin kalian didatengin Bu Ida. Nah ternyata mereka ini yang tinggal di kampung itu, yang awalnya mereka nggak pernah membuli Bu Ida, tapi tiba-tiba mereka juga merasakan kedatangan dari sosok Bu Ida. Jadi karena waktu itu suasana Ramadan, di masjid kecil, bukan yang masjid besar itu, di masjid kecil ini ada digelar tadarus Quran. Biasanya sampai jam 11 malam. Mereka tentu nggak pakai mic. Jadi ketika malam hari, mereka membaca tadarus sampai jam 11 malam. Ketika jam 11 mereka bubar. Nah malam itu, yang ngaji ini hanya 3 orang. Dan jam setengah 11 malam, 2 orang ini izin pulang. Jadi tinggallah 1 orang. Dia ini bapak-bapak, beliau ngaji sendirian karena beliau merasa belum ngantuk. Nah tiba-tiba pas beliau ngaji ini, beliau itu merasa kok kayak ada yang memperhatikan. Beliau noleh kanan, nggak ada siapa-siapa. Beliau ngaji lagi. Tapi terus kayak beliau ini merasa kok kayak ada yang memperhatikan. Beliau noleh sebelah kiri. Ternyata memang nggak ada siapa-siapa, cuma beliau sendirian. Pas beliau ini melanjutkan ngaji, tiba-tiba semakin beliau merasa benar-benar kok kayak ada orang. Tapi ini di mana? Dia mulai Quran ini diletakkan, beliau noleh kanan kiri, terus barulah beliau ini noleh ke belakang. Nah di belakang beliau ini ada sosok Bu Ida. Bu Ida itu duduk biasa, tapi wajah Bu Ida ini pucat. Beliau pakai jilbab warna putih, pakai busana muslim warna putih semua. Dan Bu Ida ini kayak menyimak bacaan Quran dari si bapak-bapak ini. Jadi Bu Ida ini sebenarnya nggak menakutkan. Tapi karena si bapak-bapak ini tahu bahwa Bu Ida sudah meninggal, langsunglah si bapak ini nutup Qurannya, terus beliau ini keluar dari musola kecil itu. Jadi pas beliau nutup musola ini, sosok Bu Ida masih ada di sana, masih duduk di sana sendirian. Wajah Bu Ida ini pucat. Akhirnya berita ini pun nyebar. Nah di malam-malam selanjutnya, sekitar jam 2 atau setengah 3 dini hari, ada beberapa keluarga yang tinggal di kampung tersebut. Mereka ini memang mengakui bahwa selama Bu Ida ini hidup, keluarga mereka ini nggak pernah sama sekali membuli Bu Ida. Bahkan kadang-kadang mereka ini kalau ada makanan berlebih, mereka ngasih ke rumah Bu Ida. Tapi anehnya, mereka ini juga didatengin oleh sosok Bu Ida. Nah ceritanya waktu itu sekitar jam setengah 3 dini hari, mereka ini belum persiapan untuk sahur. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara seorang perempuan. Mbak, sahur mbak, sahur. Nah waktu itu mereka karena posisinya tidur, jadi mereka awalnya mendengar samar, kemudian suara ini semakin jelas, bangunlah si ibu-ibu ini. Terus keluar melihat ke arah jendela, ada sosok Bu Ida, pakai busana muslim, pakai hijab warna putih, dan wajah Bu Ida itu pucat. Jadi Bu Ida ini terus ngetuk-ngetuk pintu, mbak, sahur, ayo sahur. Nah beliau ini bingung, dibuka atau enggak. Bu Ida ini sudah meninggal, kenapa kok tiba-tiba beliau menampakkan wujudnya seperti ini, apalagi sampai membangunkan mereka sahur. Nah si ibu ini membangunkan suaminya, Pak, ini aku yang salah lihat atau gimana? Sebelum beliau ini berhenti ngomong, suaminya ngomong, loh Bu, itu siapa yang bangunin sahur? Lah yo itu Pak, coba lihat Pak, itu kok aku ngelihat kayak Bu Ida, aku ini salah lihat atau gimana? Nah suaminya ini sambil agak ketakutan, akhirnya dibukalah pintu ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Ternyata ada sosok Bu Ida di sana. Sosok Bu Ida ini wajahnya pucat, tapi memang wujudnya persis kayak manusia. Tapi anehnya, beliau ini berbusana putih semua, dari mulai jilbab sampai bawahan, semuanya putih. Bapak pemilik rumah ini kaget, beliau nggak bisa ngomong sama sekali dan badannya ini sudah gemetaran. Nah di situ Bu Ida ngomong, saya mau cuma ngingatin sahur Pak,
Setelah itu sosok Bu Ida ini menghilang seperti asap dan kemudian nggak terlihat lagi. Nah, inilah pengakuan dari orang-orang. Kejadian ini terus berlangsung, tapi mereka itu tidak ditakuti oleh sosok Bu Ida. Hanya diperlihatkan sosok Bu Ida yang seperti itu. Nah, sampai tiba-tiba Bu Haja Arofah ini berkunjung ke desanya Didit. Bu Haja Arofah itu bersama beberapa jamaah pengajian naik satu mobil, dan ketika datang ke sana Didit juga kaget. Bu Haja, kenapa kok kesini Bu Haja? Barulah Bu Haja Arofah ini cerita, "Lah yo Dit, di kampung itu loh banyak orang-orang yang ngomongin ibumu. Katanya mereka ini didatengin sosok ibumu. Lah kamu sendiri nih gimana di sini?" Barulah Didit cerita, memang pertama kali setelah ibu meninggal, Didit ini pernah didatengin sosok ibunya. Setelah itu nggak pernah lagi. Nah, barulah dari sini Didit tahu cerita-cerita yang terjadi di kampung dari Bu Haja Arofah ini. Dari mulai cerita yang orang dibangunkan sahur, sampai tetangga-tetangga yang sering membuli Bu Ida ini semuanya sudah ngungsi, nggak berani tinggal di sana karena mereka sering didatengin sosok Bu Ida. Nah, nggak sampai hanya di sana, Bu Haja Arofah dan ibu-ibu jamaah pengajian yang lain juga cerita. Ada 2 orang hansip. 2 orang hansip ini menjaga di kampung tersebut. Yang mereka lakukan biasanya mereka jalan-jalan di seputaran kampung. Kita sebut namanya Pak Usman dan juga Pak Husen. Nah, Pak Usman dan Pak Husen ini selalu menjaga berdua. Tapi ketika mereka jalan di kampung-kampung, mereka berpisah. Waktu itu Pak Husen ini berjalan di gang yang sebelah, dan Pak Usman ini berjalan di kampungnya Bu Ida. Sebenarnya ada perasaan takut dari Pak Usman, tapi kemudian perasaan takut ini dihilangkan karena Pak Usman tahu Bu Ida ini orang baik. Beliau istilahnya sobo masjid, kalau orang Jawa bilang. Beliau selalu ke masjid, mengikuti pengajian masjid, dan selalu sholat 5 waktu. Jadi Pak Usman berusaha mengusir rasa takutnya, karena beliau tahu Bu Ida ini orang baik, gak mungkin lah nakut-nakutin. Nah, ternyata pas mau mendekat ke arah rumah Bu Ida, Pak Usman ini melihat sosok Bu Ida itu berdiri persis di tengah-tengah jalan. Jadi kayak menghalangi jalannya Pak Usman. Sebenarnya awalnya Pak Usman ini sempat kaget. Astagfirullahaladzim, kok ada Bu Ida? Beliau cuma berdiri dan cuma diam di situ. Akhirnya Pak Usman ini sambil membacakan yang beliau bisa. Baca apapun supaya sosok Bu Ida ini pergi. Ternyata sampai Pak Usman ini jalan mendekat, sosok Bu Ida ini nggak juga pergi. Beliau masih berdiri terus di tengah jalan. Akhirnya Pak Usman ini disapa oleh Bu Ida. "Pak Usman, mampir dulu, ayo sahur." Nah, Pak Usman ini bingung. Akhirnya dia ikuti. Pak Usman masuk ke rumah itu. Di dalam rumah Bu Ida ini sudah disediakan makanan-makanan. Memang makanan ini hanya nasi dan juga telur. Di situ Pak Usman juga disediakan 1 gelas air putih. Nah, yang dilihat oleh Pak Usman, Bu Ida ini benar-benar kayak orang yang masih hidup. Jadi fisiknya memang masih sama dan nggak ada bau-bau apapun. Inilah yang membuat Pak Usman itu juga bingung. Padahal beliau juga tahu Bu Ida ini sudah meninggal. Nah, karena Bu Ida menyuruh Pak Usman untuk makan sahur, akhirnya Pak Usman pun nurut. Beliau itu ambil telur, ambil nasi, dan Pak Usman ini makan. Sambil sesekali Pak Usman itu ngelihat ke arah Bu Ida. Bu Ida ini masih nunggu di sana, masih ngelihat Pak Usman makan. Setelah makanan dihabiskan oleh Pak Usman pun ngomong ke Bu Ida, "Bu Ida, matur nuwun makanannya, saya pamit mau keliling kampung lagi." "Nggih Pak Usman, matur nuwun nggih Pak Usman. Jangan lupa doakan saya, Pak." "Nggih Bu Ida." Nah, begitu Pak Usman ini keluar dari rumah Bu Ida, Pak Usman noleh lagi ke rumah Bu Ida. Dia melihat betul bahwa rumah Bu Ida ini dalam keadaan tertutup, terkunci rapat, dan memang sudah beberapa hari ini rumah Bu Ida ini kosong. Jadi masih terlihat rumah beliau ini masih kotor. Jadi waktu itu Pak Usman ini juga heran melihat fenomena yang semacam itu. Akhirnya Pak Usman ini agak berlarian menuju ke Pak Husen. Dia ceritakan yang terjadi waktu itu. Dia cerita ke Pak Husen bahwasanya dia disuruh makan oleh Bu Ida. Pak Husen ini gak percaya. Ditarik lagi oleh Pak Usman menuju ke rumah Bu Ida. Ternyata memang rumah Bu Ida ini dalam keadaan tertutup. Pak Usman menjelaskan, tadi ini Bu Ida berdiri persis di sini, kayak orang hidup. Nah, Pak Husen nggak percaya. Akhirnya beberapa hari kemudian,
Giliran Pak Usman ngomong ke Pak Husen, "Sen, coba kamu jalan ke gangnya Bu Ida. Siapa tahu kamu mengalami kejadian kayak aku." Nah, Pak Husen pun dengan santai menerima tantangan ini. Pak Husen jalan di tengah kampung hampir menuju ke rumah Bu Ida. Pak Husen ini melihat memang ada sosok Bu Ida. Nah, Bu Ida ini duduk persis di depan rumah beliau. Duduknya itu sambil ngesot. Jadi sambil duduk di lantai. Pas Pak Husen ini jalan, beliau sudah nggak melihat sama sekali ke sosok Bu Ida. Jadi beliau jalan sambil lihat ke arah depan. Tiba-tiba pas ngelewati Bu Ida persis, Pak Husen dipanggil, "Pak Husen, mampir." Langsunglah Pak Husen ini noleh ke arah Bu Ida, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Usman, wajah Bu Ida ini pucat dan beliau itu pakai busana muslim warna putih semua. Jadi sampai pada akhirnya karena Pak Husen sudah mendapat cerita dari Pak Usman, Pak Husen ini nolak. "Maaf Bu Ida, saya mau keliling kampung Bu Ida." "Oh, nggih pun. Pak Husen jangan lupa doakan saya ya Pak." Nggih Bu Ida, nggih Bu Ida." Sambil Pak Husen ini jalan terus ketakutan. Akhirnya Pak Husen ini pun cerita ke Pak Usman, dan dia meyakini bahwa cerita Pak Usman kapan lalu itu memang benar terjadi. Karena Pak Husen juga mengalami kejadian yang sama. Nah, setelah mendapat cerita ini, Didit itu kembali berpikir, kenapa ya kok orang-orang ini dilihatin sosok ibu, padahal ibu itu selama masa hidupnya beliau ini juga orangnya baik, nggak pernah ganggu siapapun, malah beliau ini sering diganggu. Nah, menurut keterangan dari Bu Haja Arofah, "Dit, kamu nggak boleh percaya kalau itu arwah ibumu, siapa tahu itu sosok jin. Kalau semua jamaah pengajian ini percaya bahwa itu bukan arwahnya ibu, itu sosok jin yang berusaha untuk ngomong ke orang-orang bahwa ibumu ini orang baik. Beliau itu pengen menyampaikan hal ini. Ibu yakin itu." Nah, ini menurut keterangan dari Bu Haja Arofah. Akhirnya di sela-sela pembicaraan itu, ternyata jamaah-jamaah pengajian ini juga pernah didatengin oleh sosok Bu Ida. Ceritanya waktu itu selepas sahur, biasanya orang-orang ini langsung menuju ke masjid, ibu-ibu ini menyiapkan untuk sholat subuh. Nah, sambil menunggu imsak, beliau ini ada yang baca Quran, ada yang ngobrol. Kebetulan waktu itu beberapa ibu-ibu jamaah pengajian ini di masjid ngobrol soal Bu Ida. Mereka itu membicarakan kasihan Bu Ida itu, sering dibully semasa hidupnya. Pas tiba-tiba beliau ngomong seperti ini, tiba-tiba di antara mereka itu ada sosok Bu Ida, tapi mereka nggak tahu karena mereka pakai mukena semua. Mereka nggak menyadari bahwa Bu Ida ini ada di sana. Nah, sampai mereka ini sholat subuh berjamaah, mereka nggak menyadari. Barulah ketika mereka mengucapkan salam terakhir, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum." Satu orang ini melihat sosok Bu Ida di samping beliau. Bu Ida ini pakai mukena, wajahnya pucat. Dan ternyata sosok Bu Ida ini ikut jamaah sholat subuh. Beliau ikut sholat berjamaah dengan orang-orang ini. Akhirnya dari situ, Didit tahu cerita tentang kejadian yang terjadi di kampungnya. Nah, sampai pada akhirnya Bu Haja Arofah ini ditawari oleh Pak Leknya Didit. Ada seorang yang tahu tentang hal-hal semacam ini. Beliau ini nggak mau dipanggil ustadz. Beliau hanya orang biasa, tapi beliau punya kemampuan lebih. Nah, Bu Haja Arofah ini minta tolong ke orang tersebut, dibawalah ke kota. Untuk beliau ini berusaha berdiskusi dengan sosok yang menyerupai Bu Ida. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, 2 hari berada di sana, sosok bapak-bapak ini nggak pernah ketemu dengan sosok Bu Ida. Sampai pada akhirnya di hari keempat, beliau bertemu langsung dengan sosok yang menyerupai Bu Ida. Di situ beliau sempat berdialog secara langsung. Bahkan ini disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi cara beliau ini, beliau melakukan mediasi. Ada seorang ibu-ibu yang mau dijadikan mediator. Beliau didudukkan di sana di hari keempat karena si orang ini nggak pernah ketemu dengan sosok Bu Ida. Akhirnya di hari keempat dilakukanlah cara seperti ini. Jadi ada sosok ibu-ibu yang sengaja dimasukin oleh sosok yang menyerupai Bu Ida. Akhirnya di sini dia ini ngaku bahwa ternyata sosok tersebut yang menyerupai Bu Ida ini adalah sosok jin perempuan
dia ini muslim dan dia tinggal di masjid. Dia ini sengaja menyerupai sosok Bu Ida. Yang pertama, untuk menyadarkan orang-orang, terutama yang selama ini sering membuli Bu Ida. Dia itu berusaha membuat kapok orang-orang ini. Dan yang kedua, dia berusaha menyadarkan masyarakat yang ada di sana bahwa sebenarnya Bu Ida ini orang baik. Kalau orang baik, dia akan terus baik. Dia akan terus melakukan kebaikan, seperti membangunkan sahur, ikut berjamaah di masjid. Inilah yang berusaha diwujudkan oleh sosok jin perempuan ini. Akhirnya setelah itu si bapak-bapak ini ngomong, ya sudah, yang terjadi kampung ini malah gempar. Mereka itu menganggap Bu Ida ini gentayangan. Masyarakat kita ini belum siap dengan hal semacam itu. Jadi tolong stop, berhenti. Kasihan almarhumah. Nah, mulai sejak itu, sosok jin perempuan ini nurut. Dia bilang, nggih Pak Ustadz, mulai saat ini saya nggak akan melakukan itu lagi. Saya juga berdoa supaya amal ibadah Bu Ida ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi saksi Pak Ustadz bahwa Bu Ida ini selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Beliau selalu mengikuti jamaah pengajian dan beliau orang baik. Dari sosok jin perempuan inilah orang-orang yang menyaksikan di sana ini ada yang meneteskan air mata. Ada juga yang beliau itu sedih mengingat kembali kebaikan-kebaikan dari Bu Ida. Dan ternyata benar, setelah hari itu nggak ada lagi penampakan-penampakan dari sosok Bu Ida. Dan pada akhirnya orang-orang tetangga Bu Ida yang sempat ngungsi, mereka kembali lagi di sana. Dan seperti diketahui bersama, orang-orang dari masjid ini sudah mengira bahwa orang-orang yang dulu sering membuli Bu Ida, ketika mereka kembali ke kampung itu, mereka masih dengan tabiatnya yang seperti itu. Mereka masih sering menghujat, masih sering membuli orang lain. Jadi kemudian orang-orang ini berpikir, ya memang seperti itulah tabiatnya. Mau dirubah seperti apapun sudah nggak bisa. Jadi pada akhirnya mulai saat itu Didit ini tinggal di desa. Dia menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 3 SMA. Dan kemudian setelah lulus, dia ikut Pak Liknya di kota untuk bekerja sebagai tukang las. Setelah menjadi tukang las untuk beberapa tahun, Didit ini kemudian diajak oleh Pak Liknya yang lain untuk menjaga toko. Dan sampai hari ini Didit masih mengurusi bisnis dari Pak Liknya itu. Dan dia ini masih tinggal bersama kakek dan neneknya di desa. Jadi cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Didit kepada Kembara Sunyi. Dan harapan kami cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila duduk termenung jauh di malam sepi, mengenangkan nasib buruk dan menimpa di diri. Mana jauh sanak kandung, tiada teman sejati, guna tempatku berlindung dan menyandarkan diri.